Baiklah, teman-teman semuanya, selamat datang di Exclusive Talk. Oke. Selamat datang teman-teman semuanya di episode perdana Exclusive Talk yang pertama. Nah, jadi teman-teman sebelum kita lanjut lagi, aku mau jelasin dulu nih bahwa Exclusive Talk adalah program kerja dari Himapar yang bertujuan untuk berbagi informasi dan juga keresahan kita semua terkait dunia pendidikan di pariwisata nih. Nah, khusus hari ini nih teman-teman, beruntung bagi teman-teman yang dengerin hari ini sekarang, kita bakalan bahas tuntas nih tentang program yang lagi marak-maraknya diperbincangkan, yaitu MBKM atau Kampus Merdeka. Nah, jadi di salah satu program MBKM itu ada yang namanya studi independen. Kira-kira apa sih itu studi independen dan gimana cara daftarnya dan juga apa syarat-syaratnya? Mungkin teman-teman juga masih bingung, kekurangan informasi dan juga ingin dijawab pertanyaannya di question box Himapar. Nah, sekaranglah waktunya teman-teman ya. Jadi dengerin terus sampai habis karena kita bakalan bahas tuntas tentang studi independen. Sebelumnya kenalin teman-teman, aku Timothy dari Fakultas Pariwisata Angkatan 20 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi Sarjana Pariwisata. Nah, teman-teman tentunya hari ini aku nggak bakal sendirian ya, karena ada seorang yang udah luar biasa keren nih, mau nemenin aku untuk membahas tuntas soal studi independen ini berdasarkan pengalaman beliau ya. Langsung aja ini dia kita sambut Kak Faris. Halo semua, perkenalkan nama saya Faris Barisatria, biasa dipanggil Faris. Pada semester lalu di semester ganjil 2021 saya mengikuti kegiatan MBKM, yaitu program studi independen bersertifikat 4.0. Terus pada saat studi independen saya mengikuti mitra yaitu sekolah ekspor. Oke. Wow, sangat mandiri sekali ya. Sebelum saya tanyakan, sudah kenalan dulu. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat Kak Faris. Keren. Oke, tadi itu dia Kak Faris. Angkatan berapa nih Kak berarti? Angkatan 2019. 2019 berarti sekarang lagi semester 6. Semester 6 ya Kak ya. Berarti Kak Faris ini sempat ngikutin studi independen di semester berapa Kak? Semester 5 kemarin. Semester 5 kemarin selama 1 semester berarti ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak dijelasin dulu nih ke teman-teman semuanya, mungkin masih penasaran kira-kira apa sih studi independen itu Kak? Studi independen itu adalah salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang biasa disebut MBKM. Di program studi independen ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk belajar dan menguasai kompetensi melalui aktivitas di luar perkuliahan. Dan studi independen ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi diri mereka dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis. Dan tentu itu akan dicari nanti di dunia usaha ke depannya. Seperti itu, studi independen. Oke, berarti ada banyak jenis-jenis ya kayak di studi independen itu mitra-mitranya juga ada banyak ya Kak? Iya, banyak sekali mitra. Nah, kalau di mitra Kakak sendiri nih, kira-kira kegiatan apa aja sih Kak yang dilakuin selama Kakak mengikuti program tersebut gitu? Sebenarnya untuk kegiatan itu kita berpacu ke 3 hal ya. Yang pertama itu kita mempelajari kompetensi spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan. Itu yang sudah aku bahas. Dan kedua, kita berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya. Dan yang ketiga, itu kita mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah project real. Jadi kegiatannya itu ya kita belajar online. Kita akan ada kelas rutin, terus kita ada kelas tambahan, kita mungkin kelas per divisi gitu nanti. Kemudian kita bisa ada kelas mentoring yang itunya ya berisikan para pakar gitu. Mereka memberikan pemaparan materi dan kita bisa berdiskusi. Setelah kita belajar kan pasti ada penugasan kan. Oh. Nah, dan terakhir kita itu melaksanakan project real gitu di akhir atau di ujung studi independen. Dan setelah itu semua selesai, kita itu harus membuat laporan tugas akhir yang diupload di website resmi Kampus Merdeka. Sisanya palingan kita ya absen. Absennya itu ada di 2 tempat ya. Absen di Kampus Merdeka, logbook harian. Jadi kita harus memberikan catatan kita ini hari ini ngapain aja, kita belajar apa aja, kita belajar dengan siapa, dan kemudian setelah logbook harian itu diisi, nanti kita harus merekap tiap minggu. Dan setiap minggu itu disetujui oleh mentor. Apabila semuanya logbook terisi, kita baru bisa mengupload laporan tugas akhir. Dan di sisi lain kita harus melakukan absensi di
e-learning studi independen di Mitra. Oh gitu. Jadi mungkin kalau studi independen ini mengacu pada prakteknya kali ya kayak berarti emang bertujuan untuk mengasah skill mahasiswa untuk terjun langsung gitu ke dunia usaha gitu kali kayak. Kita belajar dan kita praktekin juga gitu. Praktekin juga. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu Kak, kenapa sih alasan akhirnya Kakak milih nih program studi independen? Karena kan banyak nih program MBKN, ada magang, ada ISMA, ada banyak lah gitu, ada pertukaran pelajar gitu. Nah, kenapa Kakak sendiri, Kak Faris sendiri memilih studi independen gitu? Karena waktu itu pribadi saya nih pendapat kan kalau misalnya ikut magang nanti harus offline gitu kan. Dan waktu itu kebetulan saya juga ada kerjaan dan saya memilihnya yang kelas aja gitu. Jadi saya milih studi independen ini juga di Mitra yang sesuai dengan minat saya juga, sekolah ekspor itu. Jadi mitranya apa Kak tadi Kak? Sekolah ekspor namanya. Sekolah ekspor ya? Emang fokusnya di ekspor berarti Kak? Ya benar. Fokusnya di ekspor, kita belajar banyak di situ tentang ekspor. Kalau dari pengalaman saya sendiri, bagaimana kita memahami materi yang berkaitan dengan ekspor, kemudian kita juga belajar untuk mengembangkan produk dan melakukan standarisasi terhadap barang-barang ekspor gitu. Standarisasi. Iya. Oke, keren. Terus berarti berlangsungnya selama 1 semester berarti Kak studi independen yang berarti 1 semester itu ada 6 bulan berarti? Iya, kurang lebih 6 bulan. Tapi itu sudah termasuk tahap pendaftaran, tahap proses rekrutmen, dan kemudian ada tahap kegiatan pembelajaran. Dan kita bakal dikasih waktu untuk menyelesaikan laporan tugas akhir. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ditanya soal proses pendaftaran nih Kak, itu caranya gimana sih Kak langkah untuk mendaftarnya? Apakah sulit kah atau sebenarnya ya mudah-mudah aja kok gitu? Iya, mudah sih sebenarnya. Kita tuh cuma harus buat akun di Kampus Merdeka. Dan proses pembuatan akunnya itu cukup mudah. Dan pada saat kita udah punya akun Kampus Merdeka, kita bisa memilih program yang kalian inginkan, teman-teman mahasiswa inginkan. Terus kita juga bisa cari tahu nih mitra mana yang cocok dengan minat kita gitu kan. Berarti websitenya ada di bawah ini ya teman-teman ya. Boleh nanti minta tolong editor. Di sini ya websitenya untuk mendaftar. Berarti harus punya akun dulu ya Kak ya. Berarti prosesnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya? Iya, tapi setelah itu kan nanti kan kita pada saat pendaftaran mitra ya disesuaikan aja gitu kan. Kita bisa milih lebih dari 1 mitra untuk pendaftaran gitu teman-teman. Oh gitu. Berarti itu salah satu trik juga Kak ya biar keterima di studi independen ya. Jadi daftar dulu ke beberapa mitra. Nah, kalau ditanya soal bagian dari kampus nih Kak, dari Udayana sendiri, adakah yang dilakukan Udayana untuk mempermudah proses Kakak dalam studi independen ini? Karena buat teman-teman juga yang belum tahu nih, kalau studi independen adalah program yang bisa mengkonversikan SKS-nya sebanyak 20 SKS ya Kak ya. Nah, gimana nih Kak proses Kakak dalam mengkonversikan dan bantuan dari Udayana itu sendiri? Jadi kan karena kita mengikuti kegiatan MBKM, kita bisa fokus gitu, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan MBKM dan nggak perlu ikut kegiatan KBM di universitas gitu. Betul. Nah, jadinya karena dikonversi gitu SKS-nya mata kuliahnya sebanyak 20 SKS ya kan. Program studi banyak andil besar untuk membantu para peserta MBKM, terutama untuk mengonversi dan kemudian membantu untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu perjanjian antara mitra dan universitas. Nanti di situ ada LOE atau Letter of Agreement dan ada juga TOR, Term of Reference. Biar mitra itu ngasih tahu nanti kita di studi independen itu ngapain aja. Kita diwakilkan oleh dosen-dosen tersebut dan sangat membantu. Oke, berarti sama aja sebenarnya kayak kuliah ya kayak cuma ini lebih ke praktek langsung gitu kali ya. Iya. Di luar pembelajaran di program studi independen ini. Oke, nah ini pertanyaan dari salah satu teman-teman juga yang follow Instagram Himapar nih Kak. Kalau ditanya nih, katanya studi independen tuh dapat ya kayak uang saku gitu kayak. Nah, boleh kali Kak ceritain tentang uang saku ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk batch pertama dan batch kedua semester ini ada sedikit perbedaan untuk uang saku. Sekalinya ada uang saku pun, uang saku itu pasti untuk mendukung penyelesaian project real kita, ya kan. Tapi ada juga kalau di batch yang sekarang ada juga yang mitranya itu hanya memberikan
kuota internet. Oke. Itu seperti itu sih. Oh gitu. Oke. Tapi lumayan juga ya kayak kalau dapet ya. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, kalau dari pengalaman Kakak sendiri, ada nggak hal yang paling menonjol nih, berkesan banget buat Kak Faris sendiri terkait studi independen ini, gitu. Yang nggak bisa lupa lah gitu. Banyak sih yang apa hal-hal yang paling seru dan berkesan gitu di studi independen ya. Karena kan kita kan masuk ke wadah yang baru gitu kan. Iya, betul. Serunya itu ya kita bisa banyak ketemu teman baru ya kan. Terus juga kita ketemu dengan para pakar gitu sebagai mentor kita. Dan pengalaman yang berkesan bagi saya itu, saya pernah mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh mitra saya dan narasumbernya itu hebat-hebat gitu, menteri-menteri, dan kita bisa mempunyai kesempatan berdiskusi dengan mereka gitu. Itu aja Kak. Masih banyak dong. Kalau diceritain 2 hari ya Kak ya. Besok pagi selesai. Oke. Kemudian kalau tadi udah bahas pengalaman, sekarang aku mau bahas tantangan nih Kak. Pastinya kalau kita beranjak dari rumah, program studi kita, itu kan pasti ada ya tantangan lah gitu ya Kak ya. Nah kalau menurut Kak Faris sendiri nih, tantangan yang dialami. Anggota kelompok kita yang sedikit pasif gitu. Iya betul. Itu tantangannya. Kalau saya Nama ya. ya numpang nama ya kan. Dia dapat nilai, kita yang kerja. Waduh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita harus tahu nih bagaimana caranya melakukan pendekatan. Padahal kan teman baru nih. Iya, Tapi kalau misalnya kita melakukan approaching, kita bisa tahu alasan dia apa sih. Oke. Ya kan. Jadi itu aja sih. Gimana caranya kita bisa ngebaur. Tapi kalau soal kelompok itu jangan kan di studi independen ya, di kita juga banyak Kak, jangan khawatir. Banyak juga yang kayak gitu. Nah, oke, berarti itu tantangan-tantangan tadi ya. Nah, tapi aku mau nanya nih Kak, Kakak kayaknya jago banget beradaptasi gitu di lingkungan studi independen ini, karena terbukti karena udah banyak teman kan, udah dapat banyak teman gitu. Nah, gimana sih Kak caranya beradaptasi di lingkungan baru dengan baik gitu? Karena kan apalagi studi independen ini di luar zona nyaman kita lah. Iya, kita keluar dari zona nyaman kita ya kan. betul. Tapi itu kan yang jadi alasan untuk keluar gitu kan. Iya Kita sih, pengen tantangan gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk beradaptasi ya, kalau saya sih lebih menekankan etika dan moral gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang baru, sisanya ya kalian pasti tahu lah harus gimana. Ramah, murah senyum. Kita berpikir positif dan berani untuk memperkenalkan diri, untuk membuat teman baru gitu kan. Sama jangan baperan. Itu sih. Berarti kalau di total nih Kak, berapa Instagram followers yang nambah kalau dari studi independen ini? Enggak. Saya privacy aja. Oke. 100 kali ya, 100 200 ribu. Waduh, banyak banget. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri, apakah studi independen ini direkomendasiin banget nih buat mahasiswa khususnya program studi sarjana pariwisata gitu? Sangat merekomendasikan sih. Iya. Karena tuh di studi independen ini apabila kalian memiliki minat di masa depan gitu, kalian pengen jadi expertise di suatu bidang dunia industri di masa depan, di studi independen ini kita tuh bisa mendapatkan pembelajaran yang relevan, spesifik dan relevan itu. Dan kemudian kita bisa beraspirasi, ya kan? Kita bisa beraspirasi, mengungkapkan pendapat, dan kemudian kita bisa berkreativitas tanpa batas, ya kan? Habis itu kita juga bisa mendapat relasi, itu sih yang penting, ya kan? Benar. Dan untuk teman-teman mahasiswa program studi pariwisata di studi independen itu ada yang mitra sama berkaitan dengan pariwisata. Oh gitu. Iya, jadi kita bisa makin hebat dong pariwisatanya gitu. Iya sih. Kalau gitu aku juga mau nanya nih Kak, kan udah berhasil nih, udah lolos lah, udah lulus dari studi independen. Nah, menurut Kakak output apa sih yang Kakak dapatkan gitu? Apa pembelajaran yang paling berharga yang Kakak dapatkan gitu? Oke, jadi kalau misalnya output itu pasti kita dapat sertifikat. Yang sertifikatnya itu sudah disetujui oleh pemerintah gitu kan, ya kan? Karena kan dari Kemendikbudristekdiktinya langsung kan itu sertifikatnya. Dan kemudian tentu pengalaman dan wawasan kita bertambah. Outputnya itu ada banyak gitu, karena lingkungan baru tadi, ya kan? Seperti itu aja sih. Dan juga nambah relasi tadi ya Kak ya? Yoi. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, tapi bisa jadi kita kembangin lagi. Nah, menurut Kakak nih,
tips and trick apa nih yang bisa kakak kasih ke teman-teman mahasiswa yang pengen banget studi independen, atau buat yang belum lulus nih, yang belum dapat mitra-mitranya nih, boleh dikasih tahu nih Kak tips dan trik dari seorang Kak Faris untuk tembus studi independen. Oke, jadi untuk kita mendaftar kan kita tuh harus mengupload curriculum vitae atau CV Iya, di kampus Merdeka kan. Kemudian dari CV tersebut coba teman-teman gunakan format ATS friendly. ATS Finance apa tuh? Iya, bisa dicari di Google, teman-teman. Ya, dan kemudian beberapa mitra itu memiliki kebijakan yang beda. Ada yang cuma lihat dari CV, dan ada juga yang mereka melakukan proses seleksi lebih lanjut gitu. Entah itu tes dalam Google Form atau membuat esai. Ya, jadi harus punya persiapan juga untuk mendaftar. Dan tipsnya itu jangan mendaftar di satu mitra. Kalian pasti punya banyak minat, dan itu jadikanlah pilihan-pilihan mitra kalian seperti itu. Oke, nah itu dia tips dan trik dari Kak Faris ya. Pasti dijamin deh, kalian belum tentu lolos sih, tapi lolos. Diaminkan lolos gitu ya. Oke deh Kak, mungkin itu aja sih dari pertanyaan-pertanyaan dari studi independen ini ya Kak ya. Sekali lagi aku ngucapin thank you so much udah mau hadir di eksklusif talk perdana kita nih. Nah, jadi teman-teman, setelah episode kali ini kita akan bahas MBKM selanjutnya. Nanti ada magang, ada dan lain-lain, pokoknya masih banyak lagi. Jadi di stay tune terus, dinantikan terus episode-episode dari Exclusive Talk. Nanti mungkin dengan narasumber-narasumber yang berbeda, tapi hostnya tetap sama. Saya, Timothy Christophorus. Oke, itu aja dari aku, Timothy Christophorus, dan juga Kak Faris. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di-share kemanapun itu ya. Mau di story WA, di story IG, di Snapchat, di apapun itu yang kalian punya media sosialnya. Supaya teman-teman nanti dapat informasinya gitu. Jadi jangan kalian doang. Jangan pelit informasi lah guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di Exclusive Talk selanjutnya. Dadah!